Ada yang mengatakan zuhud itu adalah pakaian kita compang-camping, itu zuhud. Zuhud betul itu. Kenapa itu? Itu kain mori dipakai itu. Zuhud betul itu. Itu naik sepeda bannya satu aja masih dipakai itu. Nah itu dipakai kemudian dikatakan zuhud semacam itu. Nah ini kesalahan Pak. Kenapa saya mengatakan itu salah cara pandang semacam itu? Karena para ulama salaf tidak pernah mendefinisikan zuhud itu semacam itu. Kita kembalikan kepada apa yang didefinisikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu siapa? Sesepuh kita Pak, dari kalangan tabi'in. Orang yang telah dijamin kemurnian agamanya itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lah ketika kemudian Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwasanya ketika ditanya zuhud itu beliau berkata az-zuhud huwa. Zuhud itu adalah keyakinan antum kepada apa yang dijanjikan oleh Allah itu lebih besar daripada keyakinan antum kepada janji yang diberikan manusia. Jadi orang itu kalau sudah yakin janjinya Allah itu lebih besar yakinnya dia kepada janjinya Allah daripada yang dijanjikan manusia, itulah sikap zuhud yang benar itu di situ. Artinya kemudian dipakai oleh sebagian ulama yang lainnya mengatakan zuhud itu sikap ketika kita meletakkan harta itu di tangan bukan pada genggaman hati Pak. Makanya inilah sikap kita berikutnya. Karena orang ketika mereka sudah zuhud dalam hidupnya bukan tampilannya compang-camping. Maaf ya Pak, bisa jadi kita ngelihat ada orang kaya raya, tapi bisa kita katakan dia zuhud, dan bisa kita katakan ada orang yang hidupnya di bawah jembatan tapi hatinya tidak zuhud. Kenapa? Karena orang yang di bawah jembatan menjadikan harta itu pada genggaman hati dan dia lebih yakin kepada janji manusia daripada janjinya Allah. Berarti walaupun hidupnya itu di bawah jembatan, tidak punya rumah, dan kalau hujan basah, kalau kemudian panas dicokot nyamuk, tapi kemudian ternyata tidak zuhud. Tapi bisa jadi ada orang kaya Pak dengan hartanya yang berlimpah, tapi dia sebenarnya zuhud Pak. Kenapa? Kalau dia meletakkan harta itu pada tangannya, kalaupun hilang pada harta itu dia tidak terlalu menyedihkan, kalau datang bertambah dia tidak terlalu gembira dan biasa saja. Maka itu sikap zuhud. Dan itu yang menjadikan kita gampang dicintai manusia itu ketika kita punya zuhud. Karena zuhud itu kunci dicintai Allah dan manusia orang yang beriman. Proses kita ketika kita sudah memiliki harta itu bagaimana kemudian kita mengolah hati kita untuk menjadikan harta itu untuk di tangan bukan pada genggaman hati. Dan itu merupakan semua kewajiban kita, termasuk kewajibannya Ustadz Pak. Belum tentu seorang Ustadz itu zuhud. Kata siapa? Sopo yang bicara bahwasanya zuhud itu Ustadz itu pasti zuhud? Belum tentu Pak. Semuanya jatuh bangun Pak. Bagaimana kita zuhud dalam setiap harta. Dan maaf ya Pak, bisa jadi ada orang kaya Pak, justru orang kaya itu malah kemudian dia zuhud, ada orang miskin tidak zuhud Pak. Ada orang kaya kalau mendengar adzan langsung ke masjid. Ketika kehilangan mobilnya dia sedih, tapi tidak terlalu sedih, dia berkata ya insya Allah nanti ada rezekinya lagi. Berarti itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk hilang 50.000 tahun sebelum Allah kemudian menciptakan langit dan bumi, itu berarti ditakdirkan saya kalau punya mobil hilang. Bisa jadi dia zuhud Pak. Oh mobilnya 1 miliar Ustaz. Loh mobil 1 miliar kalau hartanya itu kemudian sampai ratusan miliar Pak. Misalkan hartanya itu 5 triliun Pak. Mobil 1 miliar itu sudah zuhud. Loh kok zuhud Ustaz? Itu kan mahal Pak. Coba kalau satu harga Alphard itu diganti dengan Ayla kan dapat 200 Ayla. Walaupun dia pakai Alphard, tapi dia dalam hatinya tidak pernah menempatkan harta itu pada hatinya, tapi pada tangannya. Karena dia mendapatkan kelapangan itu merupakan bagian dari suratan takdir Pak. Kan tadi kita sudah ngomong poin pertama, ada orang yang gagal miskin Pak. Tapi bukan berarti kalau orang kaya itu tidak zuhud. Kalau Bapak mengatakan orang kaya itu tidak zuhud, ya maaf berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Mana ada Nabi yang kemudian tidak zuhud Pak. Mungkin gak Allah milih Nabi dan Rasul yang kemudian tidak memiliki sikap zuhud terhadap dunia? Ya tidak mungkin Pak. Lu kan hartanya Nabi Sulaiman banyak. Lu tapi Nabi itu pasti zuhud. Setiap Rasul itu pasti zuhud Pak. Walaupun hartanya begitu banyak, tapi Nabi Sulaiman itu tetap zuhud bersama dengan Nabi Dawud. Kenapa? Sikap zuhud tidak ditampilkan pada penampilan fisik, tetapi sikap zuhud itu ditampilkan pada penampilan hati ketika memaknai harta. Makanya di situ akhirnya bisa jadi Pak ada teman kita, kemudian kerjaannya itu kemudian hanya mungut sampah, tapi tidak zuhud. Maaf ngapunten saya harus bilang ini. Kadang-kadang kita jumpai enggak? Saya itu kadang-kadang kalau mau sholat subuh Pak, ada itu kemudian pemungut sampah itu ngambilin sampah Pak, pas tepat subuh Pak.
Itu kalau saya ngomong, ayo Pak, mbok sekalian sholat rumiyin, sholat dulu Pak, gitu, subuh Pak. Enggak, dia diem aja. Dan ketika saya pulang gitu ya, kadang-kadang dari masjid itu, karena kompleks saya kan agak luas itu, rumah itu, perumahan itu. Maka ketika saya pulang itu ya masih saya ngeliatin dia masih memungut sampah di tempat-tempat yang saya lewatin itu. Padahal matahari sudah terbit Pak. Ada orang kerjaannya mungut sampah, tapi bisa jadi hatinya tidak zuhud. Kenapa? Ketika bangun yang dipikirkan dunia, dapatnya hari itu berapa, kemudian diputar terus kakinya dan tangannya hanya untuk menuruti hari itu dapat berapa, sampai tidur pun yang dipikir itu dunia Pak. Walaupun dia tidurnya di bawah jembatan, itu tidak zuhud Pak. Kenapa? Dia tempatkan harta itu pada hatinya, walaupun cuma beberapa ratus ribu, atau mungkin hanya puluhan ribu. Kenapa? Harta yang dia dapatkan itu menjadikan dia berpikir itu terus dan tidak pernah dia mengenal Allah. Tapi bisa jadi kita punya teman, kita punya tetangga, kaya raya, hartanya begitu banyak, tapi orangnya zuhud. Ketika kemudian dia mendengar Lombok Palu, dia tolong. Kemudian dia kirimkan uangnya tanpa dia merasa kemudian khawatir terhadap banyaknya harta yang dia berikan di sana. Setiap dia mendengar ada pintu-pintu tawaran kebaikan akhirat, maka dia langsung kirimkan itu. Maka bisa jadi ketika dia bangun, yang dia pikir itu zikir pagi, sholat syuruk. Kemudian dia pergi ke masjid, sholat syuruk, tenang pulang, baru kemudian ngerjain apa yang harus dia kerjain. Ketika kemudian duhur, dia mikir harus sholat duhur. Ketika malam dia berpikir nanti sholat tahajud, dihidupkan alarmnya. Walaupun kayanya luar biasa, orang itu zuhud Pak. Kenapa? Hatinya diisi dengan urusan akhirat dan tidak diisi dengan urusan dunia. Jadi maaf, kita tidak boleh membawa pemikiran itu pemikiran yang salah tentang memahami konsep zuhud. Makanya inilah yang menjadikan kita dalam kehidupan itu tenang. Kenapa? Kalau kita sudah meletakkan harta itu pada tangan, proses itu panjang Pak. Ustadz, gimana caranya kita meletakkan kemudian harta itu di tangan? Oh, itu tidak gampang Pak. Oh, itu seumur hidup kita harus berusaha untuk itu. Kenapa Pak? Karena yang namanya harta itu gigit Pak. Yang namanya dunia itu gigit. Makanya sampai kemudian dikatakan Imam Ibnu Qayyim lagi, beliau berkata, loh tidak ada penipu paling ulung dalam kehidupan di dunia kecuali penipu paling ulung itu dunia itu Pak. Kenapa? Kita ini sering ditipu sama dunia Pak. Makanya inilah yang menjadikan kita ngaji, kumpul sama orang solih, kemudian kita berusaha untuk kemudian kenapa dipaksa dan harus memaksakan diri untuk infak dan sedekah, supaya kita nanamkan pengertian kepada hati dan jiwa kita. Loh, hartamu itu di tangan bukan di hati. Makanya kalau hilang Pak, ada orang zuhud itu. Orang zuhud itu kalau menyikapi harta hilang itu beda dengan orang yang tidak zuhud Pak. Orang kalau tidak zuhud ketika hartanya hilang, minta ganti di dunia. Ya, suami saya hilang, ganti iPhone ya Allah. Nah itu enggak zuhud. Tornado saya hilang ya Allah, ganti Alphard ya Allah. Nah itu enggak zuhud dia. Tapi kalau orang zuhud itu ketika kemudian dia kehilangan harta, kata Imam Ibnu Rajab, maka dikatakan Imam Rajab itu berkata, orang kalau zuhud itu kehilangan harta, maka dia tidak terlalu peduli dengan gantinya di dunia, karena yang dia minta itu gantinya di akhirat, dan itulah yang disebut dengan ihtisab. Nah itu susah Pak. Makanya jangan buru-buru suudon sama orang kaya raya. Ketika hartanya banyak, kadang-kadang dia beli handphone 15 juta. Itu sudah zuhud Pak. Kenapa? Karena bisa jadi dia membeli handphone yang harganya 100 juta pun bisa Pak. Kenapa? Hartanya ratusan miliar kok. Kalau kita gitu ya, gajinya 2 juta beli handphone 20 juta, itu baru kebangetan. Karena yang 18 juta kita utang gitu loh. Nah itu yang kita harus pahami. Dan yang menjadikan kelapangan hati kita itu apa? Ya gitu ketika sikap zuhud itu. Makanya orang ketika dalam perjalanan itu, makanya Bapak pahami ya, Imam Al-Ghazali walaupun beliau penuh dengan walaupun beliau itu pernah jatuh dalam beberapa hal yang kurang benar ketika meriwayatkan hadis yang dhaif gitu. Tapi seorang Imam Al-Ghazali itu luar biasa Pak. Dan bagaimana kitab yang kemudian beliau miliki yaitu Ihya Ulumuddin itu, walaupun di dalamnya ada hadis-hadis dhaif, tapi semua ulama mengakui bagaimana perjalanan seorang Imam Al-Ghazali ketika beliau itu menzuhudkan dirinya dalam urusan dunia. Makanya kitab Ihya Ulumuddin itu sampai kemudian diringkes menjadi kitab apa Pak? Minhajul Qasidin. Diringkes lagi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah itulah di situ perjalanan zuhud itu.
Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Berarti ketika kita berinteraksi pada harta, jangan letakkan harta itu menguasai harta kita, menguasai hati kita. Makanya biasakan Pak, kalau tiba-tiba ada yang bermasalah dalam urusan kehidupan kita, kita pisah dulu. Ini urusan dunia atau akhirat? Urusan dunia dibuat ringan. Nah itu sikap zuhud. Tiba-tiba mobil kita sudah betul-betul diam, tiba-tiba ditabrak brek gitu. Padahal kita tidak salah. Turun kita, waduh bagian belakang rusak. Yang nabrak orang tidak punya Pak, kelihatan gitu motornya gitu. Baru nabrak mobil kita, bannya 2 lepas Pak, gitu kan. Dia ngomong maaf ya Pak, maaf saya tidak punya uang. Kita pengennya marah, kalau memang kayak gitu Bu hati-hati Pak. Iya Pak, saya sudah hati-hati tapi remnya ketinggalan di rumah misalnya. Maka kemudian kalau kita mendapati kayak gitu, sudah lihat mobil gitu, ya Allah ya sudahlah, urusan dunia ringan Pak. Anak kita ternyata kemudian belum diterima di kerjaan apa yang dia inginkan di tempat-tempat profit gitu. Itu ternyata tidak diterima Bi, ya sudah, dunia dibuat santai. Karena dengan perkara itulah beban kita itu hilang Pak. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah, wa wada'na anka wizrak. Itu di situ Pak. Karena beban yang paling berat itu beban dunia. Makanya kenapa para ulama dulu sering berkata, interaksi paling mulia ketika menyikapi harta itu pada sikap zuhud itu. Itu benar Pak. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita ngerti, kalau kemudian kita sudah tidak terlalu menempatkan dunia itu menjadi yaitu obsesi terbesar dalam kehidupan kita, ringan Pak. Hidup kita itu dalam kebaikan itu jadinya ringan Pak. Ini wallah ya, saya pernah naik Gojek Pak. Ada orang tua itu yang sudah umurnya mungkin 60-an. Ini 59 atau 58, 60-an lah mungkin. Lo naik Gojek sama saya ketika saya terjebak macet ketika akan ngajar di salah satu masjid di Jakarta Pusat. Turun saya dari mobil, kemudian ada ikhwan yang nyetirin, saya perintahkan nanti nyusul aja ke masjid. Turun naik Gojek Pak. Orangnya tua Pak. Gojek awal-awal itu kan pendapatannya besar Pak. Saya ngobrol-ngobrol, kenapa berapa Pak sebulan Pak? 4 jutaan. Saat itu masih 4 juta itu lumayan. Kalau sekarang kan Gojek banyak Pak. Gojek lebih banyak daripada yang naik Gojeknya kalau di sarang. Maka kemudian dia bilang, loh saya sering dapetin dong Pak, ada orang itu dapat 8 juta, 9 juta, 10 juta. Iya Pak, kalau mau diturutin terus menerus juga akan dapat Pak segitu Pak. Cuma ya sampai kapan? Coba Pak. Cuma sampai kapan Pak kayak gitu terus Pak. Itu kalau saya turutin gitu ya sampai malam jam 10, jam 11 malam bisa Pak. Itu sebulan saya dapat 8 juta, 9 juta. Tapi saya tidak mau kayak gitu Pak. Saya ya sekedarnya saja. Ada adzan, saya matikan aplikasi saya. Saya duduk, saya sholat, zikir. Ada kajian Pak, ya saya ikutin kajian. Nanti kalau sudah selesai saya hidupkan, baru terima order lagi. Insya Allah. Nanti ada adzan lagi saya berhenti. Kalau saya kemudian lagi puasa sunnah, ya saya kemudian kadang-kadang liburkan. Saya mengandalkan rezeki saya kemarin untuk nyukupin hari ini. Masya Allah Pak. Itu sampai ketika dia ngantar saya di masjid, dia baru tahu kalau saya ngajar di masjid. Itu betul-betul dia buktikan Pak. Saya ngajar, dia ternyata tidak melanjutin Gojeknya Pak. Duduk Pak di antara orang itu, kemudian ikut ngaji Pak. Sampai 2 jam ngaji dia. Setelah ngaji kemudian dia deketin saya, ngembalikan uang tadi. Kemudian dia minta handphone saya bilang enggak usah Pak, enggak lah Pak Ustadz, enggak pakai aja Pak. Itu namanya Pak, tenang dalam hidup, bersahaja ketika nyari dunia. Coba kalau kemudian kita ngobrol, ada enggak orang yang kekayaannya lebih banyak daripada beliau, tapi justru kemudian hidupnya enggak tenang? Oh banyak Pak. Orang itu sudah punya gaji 30 juta, 40 juta, terus saja pagi bangun tuh yang dipikirkan bisnis, meeting. Makanya mobilnya kesenggol dikit marah-marah, mencak-mencak sampai bisa pukul-pukulan. Karena sudah capek ya Pak. Orang yang paling capek itu kalau mikir dunia Pak. Tapi orang yang paling enggak capek itu kalau mikir akhirat. Makanya akhirnya ketika dia jalan itu, kemudian apa capek gitu. Sudah 30 juta, 40 juta. Sudah sebanyak itu. Kadang-kadang 10 hari yang terakhir aja. Itu masih dipakai untuk nyari duit. Loh Pak. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sudah nyari setahun. Allah minta 10 hari yang terakhir sudah selesai, masuk ke masjid. Lo masih dijadikan 10 hari yang terakhir itu masih dipakai untuk nyari dunia. Ya enggak cukup itu Pak. Ya enggak? Kemudian rumahnya masih nyicil 15 tahun. Mobilnya masih nyicil 23 tahun. Jadi kalau kemudian buka mata nutup mata itu kredit aja yang dipikir.
Padahal kerjanya sudah 20-30 juta Pak. Kenapa dia dalam hidup keresahan semacam itu? Ya maaf, sebagaimana kata para ulama, orang kalau kemudian yang difikirkan dunia ketika dia bangun dan ketika tidur, kalau ketika baru membuka mata yang kita fikirkan dunia, kekalutan tiada parah, kepayahan tiada kemudian tiada henti, dan kemudian kegilaan tiada pernah kemudian terakhir, tidak pernah berakhir. Kan gitu akhirnya Pak. Coba lihat Bapak ojek tadi. Saya tanya, beliau bukan tukang pondok, bukan anak santri pondok, bukan orang ustadz, bukan orang yang tampaknya kemudian dari Madinah, enggak Pak. Cuma tamatan kemudian MTS, dia bersahaja, motornya pun biasa Pak. Tapi menikmati hidupnya itu kerasa. Menikmati hidupnya kerasa. Sore pulang Pak, ketemu lagi dengan keluarganya. Berkumpul maghrib, sholat, kemudian ke masjid katanya. Isya pulang ngobrol dengan istrinya, kemudian istirahat Pak. Coba Pak. Kita ini Masya Allah berangkat sebelum matahari terbit. Lo pulang matahari sudah tenggelam setenggelam-tenggelamnya. Ini baru pulang kita. Loh, tapi kemudian akhirnya ya tidak pernah cukup-cukup. Kenapa? Yang hilang itu berkahnya Pak. Kalau kemudian zuhud itu sudah tidak ada. Makanya maaf ya Pak, kuantitas harta hari ini itu lebih banyak daripada kuantitas harta orang tua kita Pak. Tapi ternyata keberkahannya itu lebih banyak orang tua kita Pak. Kenapa? Yang menjadikan Allah ngasih berkah itu sikap zuhudnya manusia. Makanya sampai Hasan Al-Basri melanjutkan kembali, yang menurunkan berkah dalam hidup itu sikap zuhudmu ketika kamu sudah menjadikan harta itu di tangan dan tidak menjadikan harta itu dalam genggaman hati. Berkahnya itu turun. Makanya kita jumpai kan dalam Masya Allah itu. Orang tua kita dulu Pak, anaknya berapa? Anaknya 6, anaknya 7, anaknya 10. Sekolah semua Pak. Tapi kemudian berangkatnya jam berapa? Jam 8 pergi, sholat subuh masih tepat waktu, masih bisa dzikir, masih bisa ngopi, ngeteh. Yang di sini tidak ada teh, tidak ada kopi gitu. Misal, contoh bercanda. Kemudian ternyata masih bisa ngopi, ngeteh, ngobrol sama istrinya, kemudian pergi jam 3 pulang sholat asar Pak. Lihat mbah-mbah kita dulu Pak. Lu anaknya berapa Pak? 10, 11. Lu rumahnya gede Pak, cukup Pak. Mungkin tidak punya mobil tapi punya sawah, mungkin tidak punya motor tapi punya ontel. Ya tapi tenang Pak hidupnya. Loh anak-anaknya kecukupan Pak. Kita hari ini, wow Masya Allah. Anaknya kita cuma 2. Perginya subuh sudah kemudian tidak sholat subuh di masjid karena buru-buru ngeliat jam. Pulangnya itu kemudian sudah maghrib, sudah lewat. Ketika pulang maghrib itu terjebak kemudian macet di dalam kota, ketika kemudian di dalam tol gitu. Lu pulang-pulang anak cuma 2 Pak. Itu pun kemudian rumahnya masih kemudian nyicil, mobilnya masih nyicil, handphonenya masih nyicil Pak. Lu sampai kutangnya aja mungkin masih nyicil. Lu yang hilang itu mana? Padahal kuantitas jabatan gajinya dia mungkin 10 juta Pak. Orang tuanya dulu mungkin 2 juta cuma 1,5 juta. Ya cukup Pak. Kenapa? Itu dijawab sama Hasan Al-Basri. Sikap zuhud itu menurunkan barokah Pak. Barokah itu yang menjadikan cukup Pak. Karena yang menjadikan cukup itu apa? Allah berikan pertolongan. Itulah yang menjadikan kita cukup Pak. Jangan pernah mengatakan cukup itu menurut definisi takaran. Oh enggak bisa Pak. Cukupnya orang Sleman 2 juta per bulan. Orang Bekasi enggak cukup Pak 2 juta per bulan Pak. Makanya kalau kemudian kita, ya Allah, yang kita minta sama Allah itu kata Nabi itu apa? Yaitu adalah harta yang baik. Harta yang barokah. Makanya perhatikan dzikirnya Nabi kalau habis subuh Pak. Apa doanya Nabi kalau habis subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Yang disebut Nabi bukan rizqan kasiron. Tapi yang disebutkan Nabi apa? Rizqan thayyiban. Artinya apa Ustaz? Buka syarahnya para ulama. Lah para ulama salah satunya itu menyampaikan, yaitu Ibnu Abdul Bar itu menyampaikan, thayyiban itu artinya segala yang kamu perlukan itu dicukupi sama Allah. Makanya kan orang itu sering berkatakan motivator, Allah tidak pernah ngasih apa yang kamu minta, tapi Allah ngasih apa yang kamu butuhkan. Nah itu dari rizqan thayyiban itu. Wa amalan mutaqabbala. Makanya kalau kemudian kita merasa kok harta kita tidak cukup Pak, kemudian padahal kita sudah menggenggam banyak gaji, makanya diperhatikan sikap zuhudmu itu loh. Karena kalau sudah tidak ada zuhud, yang haram yang halal tuh tidak peduli Pak. Makanya orang ngomongannya sampai gimana? Omongannya gini, nyari yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah itu kayak gitu kan. Karena sikap zuhudnya hilang. Padahal yang menghilangkan keberkahan itu dosanya, maksiatnya, tidak zuhudnya. Itu hilang Pak. Jadi maaf ya kalau tiba-tiba kita berkata,
ini kok kurang ya, diperiksa kembali. Jangan-jangan ada yang haram masuk, itu yang menjadikan harta itu kurang Pak. Makanya saya kemudian katakan Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i itu pernah ditanya, ini dalam salah satu dialog di kitab beliau, pernah ditanya sama orang, saya syekh itu, saya itu punya gaji 4 dinar, tapi kok nggak cukup ya? Nah, Imam Syafi'i ngomong, kerjamu apa? Begini. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, oh harusnya kamu bukan 4 dinar. Kamu nanti ngomong ya sama majikanmu 3 dinar saja. Masya Allah Pak. Dari 4 dinar suruh 3 dinar. Tapi ini Imam Syafi'i, tidak bohong Pak. Ini kalau ada majikan senang nih denger ini nih, dikurangi nih. Kemudian akhirnya karena dulu murid itu memang jujur Pak, ngomong sama gurunya untuk mendapatkan petunjuk. Yang ngomong sama majikannya, gaji saya jangan 4 dinar. Berapa? 3 dinar saja. 3 dinar Pak. Ternyata setelah itu lapor lagi, 3 dinar ternyata masih belum cukup. Kemudian Imam Syafi'i, mantap sekarang. Ngomong sama majikanmu 2 dinar saja. Loh Pak, Masya Allah. Mungkin kalau kita yang nanya Pak, mungkin pulang-pulang dari Imam Syafi'i kita bingung itu. Mungkin nyalah-nyalahin Imam Syafi'i begini. Oh 4 dinar tidak cukup malah dikurangi 3 dinar. Oh 3 dinar tidak cukup malah 2 dinar. Wallah Pak, setelah kemudian dia dikasih majikan, setelah kemudian ngomong 2 dinar, datang lagi ke Imam Syafi'i ketiga kalinya ngomong, wallahi lakafaitu bidinaraini. Dia ngomong kepada Imam Syafi'i, wallah setelah saya dapat 2 dinar, maka saya cukup. Perhatikan jawaban Imam Syafi'i. Sebenarnya yang menjadikan kamu tidak cukup itu bukan 4 dinarnya, tapi karena pekerjaan kamu tidak sesuai dengan bayaran kamu. Dan saya khawatir kedoliman yang dirasakan majikanmu tanpa dia merasa. Maka ketika ada kedoliman, itulah yang menghilangkan keberkahan pada hartamu itu. Makanya saya sempat bingung, kata Imam Syafi'i, ini tuh harusnya kamu dapat 3 atau 2 dinar. Ketika saya kurangin 3, ternyata kamu masih belum cukup. Makanya saya yakin 2 dinar. Ketika ngomong 2 dinar, kamu kembalikan 2 dinar yang bukan hakmu, maka disitulah 2 dinar itu cukup. Masya Allah Pak.